sengkane kita sohib ya. Urusan mertua itu urusan mertua, tapi kita sohib. Mertua, mantu, hubungan keluarga ya. Hubungan ini kita sohib. Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali kan mantu juga sama mertua. Tapi disebut sahabat juga kan? Betul nggak? Iya. Nah, iya, Sayyidina Ali mantunya bukan? Mantunya. Kamu mantu sahabat Nabi bukan? Bukan. Sahabat. Malah sepupu anak pamannya. Jadi kita punya alasan, Pak. Iya. Masih ada yang ditanyakan? Usulan? Itu, Pak. Iya. Itu yang dimaksud orang fasik, orang kafir itu yang dilihat dari apanya, Pak? Ya. Orang Dari sikapnya. fasik dari sikapnya. Iya. Berarti itu hampir Iya. rata berarti, Pak. Hah? Hampir rata-rata berarti, Ya, Pak. mungkin termasuk sampean kali. Iya. Loh, kok iya Ya, saya juga masih merasa. Sekarang sikap sampean cocok enggak karo Al-Qur'an iku mau? Persis, ya padha ya persis. Berarti hampir melebihi rata-rata kemungkinan ya, Pak. Ya mbuh aku ora tau ngitung masalahnya. Surat Saya juga enggak memvonis dan kita ngaji. Al-An'am 116 tadi. Makanya Pak Tarso tadi ngomenin doa Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku orang yang golongan yang sedikit. Karena mungkin di atas rata-rata itu menurut hitungan sampean. Terus dia pengen milih golongan yang sedikit, tapi mbotenan ora. Wong sing melek bengi itu golongan sedikit apa banyak? Sedikit. Pak Tarso juga nggak milih-milih bengi kan? Baru udah diwakilin Pak Yai masalah itu. Kungkum. Gimana? Terserah monggo aku ngikutin jenengan. Enggak, gini Pak Yai. Tadi di Atoba kan masih di Atoba. Ya. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka 70 kali Allah tidak akan memberi ampunan. Tidak akan kan? Nah, terus Tidak akan memberi ampunan, itu tidak akan nggak bakalan itu Pak. di Az-Zumar ya, tapi ya di Az-Zumar, di surat Az-Zumar ayat Ya 53 di Azumar kenapa? ya di sini katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas Ya. terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Ya kan? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innallaha Ghafurur apa itu? Wallahu Ghafurur Rahim bukan? Dari Az-Zumar. Wal Ghafurur Rahim ya. Nah, jadi ya ibadi, Ayat 23. ini ada seruan. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, hamba yang mana? Alladzi asrafu ala anfusihim, yaitu hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, nyebrang batas. Ini ada batasan ditabrak wae. Mulane orang-orang berat disab. Itu ya kan? Ditabrak wae. Latak natu min rahmatillah. Ya kan? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dosa-dosa seperti itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa yang begitu semuanya diampuni. Tapi nek dosa syirik, Allah tidak ampuni. Ya. Jangan putus asa.
Satu-satunya cara kalau pelanggaran yang berat itu hanya muatabah. Kembali, kamu udah kebangetan karena apa? Bukan hanya melanggar batas, kamu udah mengingkari. Beda mengingkari dengan melanggar batas. Pernah nggak lampu merah nyelonong? Di penjara kamu? Iya. Enggak, masih bisa dimaafkan kok. Paling polisinya tahu kamu salah. Iya pak, kenapa nyelonong lampu merah tau? Iya pak, ya wes. Ya kan, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. 20.000 aja kamu jalan. 20.000 diampuni, kamu nggak di penjara. Tapi kok paling ngampleng dasi kucing, wah nggak diampuni kamu mau dicek-cek. Bisa dipahami nggak itu? Iya. Melampaui batas, berarti ngelewat wah. Ini ada batasan, dilewatin. Ya bener. Kowe iku manganmu sing iki lho, iki sing halal, iki sing apik, ya kan? Nglewati batas. Ya kan? Daging kambing itu halal buat kamu, tapi kalau ternyata dan sudah terbukti ketika kamu makan daging kambing, kok ndasmu pusing keliengan, darahnya tensi naik, itu walaupun halal kan tidak baik. Kok kamu tabrak, nggak ada ampun kamu. Siksanya langsung apa tidak? Nggak ada ampun, tensi naik, rumah sakit. Coba lihat ayatnya dah, lafadznya dilihat. Ya ibadiyal ladina asrofu ala anfusihim, melewati batas. Betul enggak? Iya. Ada batasan yang dilewati. Udah tahu jalur busway, masuk. Ya kan? Tapi kalau kamu berbuat kerusuhan, ada pengingkaran di jalur busway sehingga nggak gitu, nggak bakal diampuni di penjara, Pak. Kalau cuma melewati jalur busway disumpritin plek, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, 20.000 lewat. Ya kan betul? Kita contoh yang fakta-fakta aja. Priman. Tapi aja di atas rata-rata. Makanya Pak milih yang sedikit karena yang sesat itu di atas rata-rata. Kalau pengertian musrik sama kafir itu sama ya? Sama. Ya? Orang kafir karena syirik kan. Dia ingkar Tuhan, berarti kan dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Berarti dia mengakui Tuhan yang lain, mempertuhankan yang lain. Ingkar. Gimana? Munafik itu pelin-pelan. So tempe sore kedeling, ini omon-omon. Prakteknya, ya itu munafik. Kalau yang kafir harapannya malah bagus masih. Bisa jadi dia sedang mencari jati diri dalam rangka penelitian. Begitu ketemu kebenaran, malah lebih militan daripada yang munafik. Sementara yang munafik tetap berada dalam kemunafikannya. Kenapa ada kepentingan? Gitu loh. Kalau biasanya nih orang lu, nah, oke, amplop bilang, nah, gitu pada saya. Gimana? Tuh, mau Ya. nanya satu lagi Pak Kiai. Dua lagi enggak apa-apa. Masalah dekat mendekati Pak Kiai. Ya, Masalah dekat mendekati. Tadi kan diceritakan Nabi Adam keluar dari surga karena dilarang mendekati. Yang ini yang hubungannya sama surat Al-Isra, mohon penjelasannya Pak, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mohon penjelasannya masalah mendekati. Baru mendekati aja udah dilarang. Ya. Apalagi berbuat zinanya itu. Ya. Mohon penjelasannya. ya. Itu ayat ya. Ya.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Udah ya? Wala dan janganlah taqrabu, kamu mendekati azina zina. Kenapa? Innahu karena sesungguhnya dia zina itu fahisatan, perbuatan faksa. Paksa. Ada paksa, ada mungkar. Jadi ada tanda anil paksa wal mungkar. Jadi zina termasuk perbuatan yang paksa. Ya, nah karena fakhisatan, keji, jember, gitu ya, jember, paksa. Bahasa asabila dan seburuk-buruknya jalan itu zina. Yang kan ada mendekati zina yang dilarang. Iya, yang daya tangkap saya begini Pak Kiai. Iya, gimana? Daya tangkap gini. Kalau misalnya mendekati zina, Ya. itu daya tangkap saya gini Pak Kiai. Itu kan belum zina Pak Kiai. Ya. Berarti kalau misalnya kita pacaran, ini maaf nih nasihat ini Ya. yang belum kawin lah. Waduh, Berarti kok jadi pegangan saya itu sih? udah termasuk mendekati Pak Kiai. Ya. Nah, berarti nggak boleh. Jadi kalau pacaran berarti kalau begitu megang itu udah kategori mendekati. Iya. Oh enggak tuh, jangan lagi berarti nggak boleh pegangan. Ini untuk tahu siapa yang masih Enggak, yang tua yang udah pernah punya bini juga sama hukum Allah enggak boleh. Tuh, gimana toh? Ini saya sebetulnya nggak nasihatin Enggak, Pak apa ini Pak? apakah hukum Allah hanya untuk anak muda itu? Ya enggak Pak. Ada yang enggak, Termasuk kenapa yang tua-tua. dispesialkan? Nah, tuh. Termasuk saya. Betul enggak? Iya. Nah, saya harus menjawab apa tidak? Karsa ini. Kan saya belum jawab kan? Iya. Jawab. Saya Gambaran saya sih. tidak Memang menarik. saya tidak ingin menghakimi pendapat Pak Tarso. Bener. Bener. Logika jenengan wong mendekati aja dilarang apalagi zina. Pun nggih. Oke. Aku nggak akan menyalahkan, cuman ayo kita merenung. Ya. Saya tempat tinggal dan kelahiran saya sering saya ceritakan. Saya tinggal itu di dekat stasiun kereta, ya. Kemudian dekat gedung serbaguna milik Perhutani, dekat jalan raya, dekat pasar, dekat terminal. Nah, karena ini rumah saya di pojokan, ini misalnya rel kereta madep Ngetan Kulon, ini jalan raya Blora. Jalan Blora Pak, rumah saya itu. Ini jalan Blora, ini kereta. Berarti pertemuan antara jalan Blora, jalan raya Blora dengan rel kereta ini kan perapatan. Nah, saya di pojokannya ini, yang sekarang jadi Pondok Pesantren Asa Ada, tempat lahir saya. Sekarang dibangun Pondok Pesantren Asa Ada, itu rumah tempat lahir saya. Nah, dan di jalan raya ini, yang jalan raya Blora di pojokannya ada plang dari dulu PNKA, Perusahaan Negara Kereta Api dulu, terus ganti PJKA. Ada tiang dari besi, kemudian ada palangannya begini, Yang merah. gitu ya. Ya. Nah, ada tulisannya awas kereta api 1 sepur. Artinya hati-hati, jangan dekat-dekat. Sebentar ini ada kereta ini, nama jalurnya cuma 1. Jangan dekat-dekat, nanti naik ke Samber, celaka kamu. Saya tanya, ada larangan mendekati kereta api. Dilarang mendekati kereta api. Kalau naik kereta api boleh nggak? Boleh. Sama kok jadi mikir sih? Larangan kan? Boleh. Ada pelang, jangan deket-deket. Ini jalan kereta. Bahaya kalau kamu deket ini, paksa. Tapi kalau kita naik kereta api boleh nggak? Naik boleh. Boleh. Mendekati zina, nggak boleh kan? Ya. Kalau zina, Harus yang nggak boleh. boleh. Iya, aja gawe hukum dhewe. Boleh kalau naik enggak? Hah? Dekati enggak boleh, kalau naik boleh. Enggak. Makanya dia pilih naik aja, Noah, naik. Mana nggak mikir ya kan? Ketika yang dinaikin merasa enak seperti madu, kemudian tiba-tiba dia merasakan kepahitan.
Gimana? Kereta tapi kereta. Pahit sih. Menurut misalnya. Kita Padahal Oh, kereta ya. hasilnya manis seperti madu. Iya. Ada dampak nggak? Dampak. Oke. Mendekati kereta api dilarang. Naik kereta api boleh nggak? Iya. Tapi nek sampai naik terus boleh nggak? Ya nggak boleh Pak. Boleh, siapa yang larang? Ya capek Pak. Enggak, siapa yang nangkap? Boleh, boleh. Aku beli tiket kok. Iya. Saya punya tiket. Saya nggak boleh mendekati zina. Ya kan? Kalau saya zina dan saya pakai tiket boleh nggak? Kalau tiketnya cuma asyhadu alla ilaha illallah Oh, wa asyhadu iya. anna Rasulullah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Iya. Naik terus boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, Pak. Mendekati zinanya nggak Nggak boleh. boleh, Naik iya. boleh nggak? Boleh. Boleh. Naik kereta terus boleh nggak? Boleh. Kan nggawa karcis. Iya. Bukan ilegal. Itu sehingga undang-undang aturan ditetapkan. Ada etika dan atur Ya. Harus pakai permainan kartis, bro di dunia ini. Om. Iya benar Pak. Iya. Harus pakai kartis. Loh, Udah sepakat. zina adanya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Iya. Nah ya di akhirat ada zina? Nggak ada Pak. Nggak ada. Bebas. Itu dari 40 Wah, dinggo iya. bareng nggak apa-apa. Aku tidak menghakimi jenengan loh ya. Aku terima. Ya. Tapi sama nerima nggak sepakat nggak dengan saya begini? Deal. Sepakat. Loh sepakat juga. Jadi naik boleh. Boleh. Deketin ya? Nah iya. Berarti termasuk ini ya Pak Kiai. Memandang itu termasuk mendekati ya Pak ya. Iya. Karena bukan muhrim kan? Iya. Nah, nggak boleh. Ya cuma memperjelas Pak supaya dia daya tangkapnya itu. Lah, aku piye? Bener bu memandang ibu, bilang ibu-ibu ayu-ayu boleh tuh. Nerbu. Ada Bu Mur, ada Bu Latri, ada Bu Narni, ada Bu Kami, ada ibu-ibu semuanya itu. Apa aku kudu ini mulai saya soal itu. Ada masa kasih Sepakat. Sepakat gak tuh? Kalau itu pengecualian Pak Kiai. Pengecualian kalau Kan Islam ada itu persatuan. hukum khususan ya. Nah itu dia. Ya, khususan ada yang dipisah-pisah Pak Kiai. Betul. Enggak digebiah-uyah itu. Masalah bersentuhan dengan wanita aja kan berbeda-beda. Iya. Di dalam memahami Ayatnya. La tamas apa? La ya tamas nisa. Jangan kamu menyentuh itu di Quran surat Al-Maidah. Betul. Kalau nggak salah ayat 6 Al-Maidah itu. Iya. Nah. Ada beda pendapat. Ada orang kesenggol perempuan nggak apa-apa. Kalau kita kesenggol perempuan wudhu lagi. Nah itu kalau kita pakai hukum itu waktu kita tawaf nggak bisa tawaf. Kenapa batal terus? Kalau nenek Mekah itu tawaf senggol-senggolan terus kalau itu. Jadi satu tungku undung ya lagi tawaf itu Pak, laki perempuan nggak terpisah tempatnya. Sholatnya nggak terpisah. Jadi satu kalau sholat ini. Wah, aku tahu sholat yang ngarku wong wedok. Pokoknya budi gede. Mirip. Aku sholat sambil mendekati zina ya kalau pakai hukumnya Pak Tarro. Ini bahasannya bahasan pekeh kan kira itu. Apalagi kalau kita bahas untuk menyelesaikan bab zina, udah susah. Supaya nggak zina bagaimana kan jadinya begitu kan? Malah panjang lagi Pak. Ya kan? Harus rukunnya harus 5 itu. Kalau kita yang dianggap nggak zina, bagaimana orang yang tidak pakai yang 5 itu? Nah, supaya nggak zina kan ada calon suami, calon istri, ada wali, 2 orang saksi, dan kopul. Itu yang dianggap sah dan tidak zina. Bagaimana kalau ada orang nikah di luar ini? Oh, yang sah nggak zina itu ini. Ruwet benar kan? Iya, itu di Nah, terus kita punya tetangga Cina misalnya. Nikahnya nggak kayak kita, zina nggak itu? Katanya kalau ada yang zina tetangga kita 40 keluarga Siap. dilaknat. ya. Sama cuek-cuek aja, Pak RT-nya juga mengizinkan tinggal di lingkungan kita. Ribut. Nah, Terakhir Pak Kai sebelum Ya. penutupan lagi. Yang
yang ada hubungannya dengan ayat favorit saya Pak. Ya. Al-An'am 116. Al-An'am 116. 116 Ya. ya. Kebanyakan di antara kita, ya orang Muslim, itu kan kadang-kadang mengkafir-kafirkan orang itu kan Iya. ya. Itu Iya. menurut surat Al-An'am kan kebanyakan orang kan Ngafir-ngafirin orang. ya tersesat. Setelah saya pikir-pikir itu masih ringan gua. Masih ringan. Ringan dalam artian gini Pak Kiai. Ternyata orang Muslim itu kalau dalam keadaan apa yang tadi munafik, ternyata masih makomnya masih mendingan kafir daripada Iya. munafik. Karena Iya. munafik tadi kan dikerak. Iya. Itu kadang-kadang nggak kita sadari gitu. Ya, orang munafik itu sulit tidak dapat hidayah. Kalau Iya. kafir bisa aja mungkin Ya dia suatu saat ya gitu. masih dalam rangka nyari kebenaran. Beneran. Penelitian dulu. Tapi begitu dia dapat hidayah, kebenaran lebih militan daripada yang ngaku-ngaku beriman. Berarti kalau yang munafik dia udah merasa iman. Cuman nggak disadari aja Pak. Iya. Nggak disadari tadi. Masa keren imannya. Iya. Gitu. Jadi gimana? Ringan kan kafir itu? Makanya saya nggak Masih. pernah marah dibilang kafir. Masih mendingan Pak dibandingkan yang kita udah merasa Islam ternyata munafik itu nggak disadari. Padahal dia kan posisinya menurut informasi itu tempatnya kan di neraka yang paling Paling bawah. bawah, neraknya neraka. Neraka. Berarti kan masih mendingan kafir sebetulnya. Iya. Tapi ya kadang-kadang nggak disadarin aja, itu aja. Ayo yang lain. Nggak ada yang ditanyakan, udah. Enggak kan? Ya udah cukup kan? Bingung begitu. Ridwan? Ngomong ada wakil, ada ketua ini. Ketua. Aku nurut. Nah, jangan-jangan. Halo Pak Ketua. Halo. Halo. Setuju. Udah nggak ada ditanyakan? Tetap? Nggak apa-apa. Kalau nggak saya nanya. Mau ditanya apa nih? Mau nanya apa ditanya? Tetap. Saya nanya ya. Saya nanya ya. Malam Kamis besok ngaji apa enggak? Antara malam Senin. Hah? Ngaji. Tetap ngaji nahwu apa dirubah? Karena kemarin rapat belum ada kepastian ya. Iya. Aku nurut. Kalau malam Sabtu jelas jadwal ngaji fikih hampir 4 kali ini. Habis sisa. Di bawah apa di atas tuh malam Sabtu? Di bawah. Nah malam Kamis besok bagaimana? Tetap apa diganti? Tetap ya Pak ya? Hah? Tetap ya. Jadi tetap kita ngaji nerusin bab Erof. Erop. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi nanti ayat-ayat ini kita praktekkan. Kita jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Jadi saya sarankan di dalam ngaji nahwu, ya, itu kaidah dihafalin, udah itu toh. Jangan mikir yang macam-macam dulu lah. Kalam, hafalin aja. Erof, baru sampai Erof, hafalin. Jangan nanya, jangan mikir yang lain-lainnya. Itu aja dihafalin. Karena di dalam ilmu ini itu kan ilmu alat namanya. Saya nanya sekarang, ada hubungannya dengan besok malam Kamis. Pak Slamet kita tahu ya, siapa Pak Slamet ya? Tukang bongkar mesin motor. Nah, kita tanyakan yang biasa, mungkin nggak Pak Slamet mengetahui kondisi onderdil yang ada di dalam
mesin motor tanpa membongkar, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa tanpa membongkar? Nggak bisa. Nggak mungkin kan? Jadi kamu ini kira-kira berapa? Nanti dulu apa yang nggak tahu dia nanti dibongkar dulu kan? Cek dulu. Berarti untuk mengetahui apa yang ada di dalam mesin motor harus membongkar Mesin. mesin. Katanya Mas Ahmad sekarang bisa nggak Mas Ahmad bongkar mesin motor tanpa alat? Nah, sekarang Mas Ahmad tahu kalau bongkar mesin motor harus pakai kunci misalnya ya, apa kunci T, ya, apa kunci pas, apa kunci ring, atau pakai obeng kembang, apa obeng min ya, kan tahu itu. Tapi waktu mau bongkar mesin, alatnya nggak dibawa. Bisa bongkar nggak? Nggak bisa. Nah, sekarang anggap aja mesin motor itu Al-Quran. Orang tidak mungkin tahu makna Al-Quran yang sebenarnya tanpa membongkar lapat-lapat yang ada di Al-Quran. Kayak barusan tadi. Tidak mungkin dia akan paham Al-Quran. Sedangkan tidak mungkin kita mampu membongkar ayat-ayat Al-Quran tanpa menggunakan alat. Dan sekarang kita tahu, di samping untuk baca alatnya namanya tajwid, untuk baca, ya, untuk gimana Pak bacaan Al-Quran lah baik seperti. Tapi untuk memahami perubahan-perubahan kita harus tahu i'rab, harus tahu kalam, tanda-tanda. Nah, sekarang kita udah tahu. Kalam itu lafaz yang gini-gini ya kan? Iya. Kalam dibagi menjadi berapa? Nah, kamu salah ada 3, ada isim, ada fi'il. Ya kita tahu nih. Tahu kan pakai alat itu, tapi alatnya nggak dibawa. Bisa bongkar nggak? Nggak bisa. Mas Ahmad tahu kalau bongkar ini harus pakai alat ini, tapi alatnya nggak dibawa. Jadi bisa nggak? Nah, bagaimana kita bisa membawa alat untuk bongkar Al-Quran kalau kita nggak hafal? Sekarang bagaimana kita tahu ini kasroh itu karena ada kartu jarin, sementara kita nggak hafal dengan kartu jarin atau huruf kopas. Mungkin nggak? Mungkin nggak dia bisa bongkar? Nggak. Nggak bisa. Tapi kita bisa baca ini kasroh. Kenapa kasroh? Nggak tahu dia. Karena apa? Alatnya nggak di. Nah, untuk membawa apa? Udah sama baca apalin aja. Al-kalamu walabdul murokabul mufidu bilwati. Umpun semen sak mono. Kalam itu wa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali 5. Terus bagaimana kita tahu itu isim? Fal ismu yu'rafu bil qabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lam wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa huwa al wawu wal ba'u wa ta'u. Rampung. Di sesuk nek ono ngene, oh ini kopas. Kenapa? Tidak oleh kopas kita bisa buka. Tapi ada kaidah-kaidah yang lain. Udah tugasnya sampean ngono ae. Nek perlu ketika jenengan datang sambil nunggu temen itu ya kan, slogan saling setoran. Misalnya Yasir ngadep ke Mbah Nur, Mbah Nur aku setoran kalam, sampean kalam, tapi jangan buka, nanti Mbah Nur yang 5. Kalau kalamu walaupun murakabul mungkin itu dua sih, waktumu salah satu ismun dua kapun jali mana, gimana Mbah Nur? Her, nah, berarti apal. Entenan nanti Mbah Nur ngadep ngomong kali ini misalnya, aku tak setoran. Ojo nunggune ono aku, lha sampe gak apa-apa nih ya. Gimana bisa diterima ini? Ngono lho carane. Sampai carane bareng. Nah dinahu carane ngene iki. Nek sampean ora apal, mbok tak terangno nganti kapanpun sampean gak kan itu soalnya apa mulai lali. Nah, apalin aja yang ada di tulisan itu. Selesai enggak? Karena apa? Itu belum rampung. Untuk bisa memahami secara menyeluruh nggak mungkin. Kenapa? Kita barunya dari baru bab kalam, baru bab i'rab, kita baru tahu huruf qofat. Sedangkan di dalam kalam bukan hanya qofat, ada nasab, ada jazm ya kan.
gitu loh, ada rofa kan gitu di bab i'rab. Nah kita belum tahu tanda-tanda nasab, belum tahu tanda-tanda jazm. Bagaimana membahas seluruhan? Jadi yang penting kita baru bab tahunya khofat, ya wis apal noe khofat itu wis. Adapun di luar khofat itu di luar tanggung jawab. Kenapa? Pak Warto kan belum ngajarin. Jadi kalau ada Pak Warto nanya di luar itu, Pak Warto salah. Gini betul. Pun paham nggih? Itu aja, itu hanya saran saya. Monggo diterima boleh, nggak diterima juga nggak apa-apa. Kalau memang tetap harus ngaji nahwu. Soalnya kalau saya tawarin mau setoran nanti nggak sampean pakai barang kayak terbebani, nanti malah udah belum ngaji. Wah aku mau ngapal, gak enak aku mau setoran ya kan. Setoran masing-masing, yang penting sampean alat bawa. Supaya sewaktu-waktu pengen bongkar sudah ada alat tersedia, karena apa? Apal. Masa yang mulai sih, aku mau catatan, orang mungkin ya. Racun bukan mesti nih. Paham ya? Cekap ya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik hidayah dari ayah kepada kita sekalian, memberikan dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati ya rabbi wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faqrubna ma'asyahidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fataqabbal ya karim, qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo silakan, mobilnya dilanjut. Krimis masih.